Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma dari tafsir suratul Balad. Kita masih dalam pemaparan tafsir dari surat Al-Balad. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala menunjuki manusia kepada dua jalan. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Dan kedua-dua jalan tersebut ternyata adalah jalan yang sukar untuk dilalui, karena dia jalan yang menaik dan mendaki, sehingga butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk bisa sampai kepada tujuan. Maka demikianlah jalan kebaikan. Dan untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, bukan hal yang gampang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, falaqatahamal aqabah. Tidakkah dia memilih jalan yang bisa mengantarkan dia kepada surga, walaupun itu jalan yang sulit, walaupun itu jalan yang dia tempuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Tidakkah dia menempuh jalan yang bisa mengantarkan dia kepada keselamatan, walaupun dia harus berkorban dengan hal tersebut? Wa ma adraka mal aqabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membesarkan perkaranya dengan menyebutkan pertanyaan yang maknanya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari situ agar manusia lebih perhatian dengan hal ini. Tahukah kamu apa jalan yang sukar itu? Apa jalan yang mendaki itu? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 hal. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Jalan yang sukar, jalan yang sulit dan mendaki itu adalah fakku raqabah. Yang pertama, membebaskan budak. Telah kita sebutkan bagaimana keutamaan orang yang membebaskan budak, dan Islam sangat memuliakan budak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan kepada para pemilik budak, kalau kalian memberikan tugas kepada mereka, jangan kau tugasi mereka di luar kemampuan mereka. Kalau kau makan,
berikan mereka makanan semisal makananmu. Kalau kau berpakaian, berikan juga mereka pakaian. Jadikan mereka layaknya sama seperti saudaramu. Muliakan mereka. Dan kalau kau bebaskan mereka dari perbudakan setelah mereka beriman dan mantap keimanannya, maka pahala yang besar menantimu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah seorang laki-laki ataukah seorang wanita yang dia membebaskan seorang budak, maka hal tersebut akan menjadi pembebas api neraka pada hari kiamat. Nah, ini jamaah sekalian, walaupun seorang budak sudah tidak ada di zaman kita, tapi kita bisa mengkiaskan dengan yang mirip atau yang lebih tinggi derajatnya daripada budak, namun ia berada di bawah kita. Contoh misalnya pembantu, misalnya ART, asisten rumah tangga. Nah, mereka bukan budak tentunya, tetapi kita bisa paham kalau budak saja dimuliakan di dalam Islam, maka bagaimana dengan pembantu yang dia tentunya derajatnya lebih tinggi daripada budak. Nah, maka jangan sampai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya seorang pembantu untuk melayani dia, membantu rumah tangganya, jangan sampai ia berbuat jelek kepada pembantunya. Karena Islam memuliakan seorang budak, maka bagaimana yang bukan budak? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan maksudnya membebaskan budak ditafsirkan juga dengan membebaskan tawanan. Tatkala dia ditawan, kemudian kita bebaskan dia, ya, karena dia layak untuk dibebaskan misalnya. Nah, maka dengan hal tersebut kita akan mendapatkan pahala karenanya. Ini penafsiran. Juga ada yang mengatakan fakku raqabah maknanya adalah kita membebaskan leher-leher kita dari api neraka. Karena raqabah dalam bahasa Arab bermakna leher, membebaskan leher. Maksudnya apa? Dia bebaskan dirinya dari api neraka, dan hal itu dia lakukan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Disebutkan penafsiran ini, faqqu raqabah maknanya adalah dia bebaskan dirinya, dia bebaskan lehernya dari siksa api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan ini juga ternyata diperkuat dengan hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu di dunia dia berusaha, fabai'un nafsah, maka dia menjual dirinya dengan usahanya itu, famu'tiquha au mubiquha, maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang terjerumus ke dalam api neraka itu. Nah, jadi penafsiran ini ternyata didukung dengan hadits ini. Walaupun kata para ulama, penafsiran yang pertama itu lebih nampak. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menafsirkan. Fakku raqabah maksudnya membebaskan budak. Kemudian juga sesuai dengan konteks ayat, yang memang ayat ini dalam rangka untuk memotivasi kita dan merubah cara berpikir sebagian orang, yang mana tatkala mereka dapat harta, mereka hambur-hamburkan harta itu di jalan maksiat kepada Allah. Maka tidakkah mereka mau beramal? Tidakkah mereka belanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala semisal membebaskan budak? Nah, ini maknanya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan penafsiran ini ya adalah penafsiran yang lebih dekat, walaupun tidak menutup kemungkinan juga penafsiran yang kedua itu juga dibenarkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini jalan pertama dari jalan-jalan kebaikan yang ternyata sukar dan mendaki.
Karena butuh pengorbanan juga membebaskan budak itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala nyatakan au it'amun fi yaumin di masghabah, atau kamu memberikan makanan di hari tatkala kelaparan telah merajalela tatkala itu. Tatkala berada di musim paceklik, manusia sedang berada dalam kesusahan, banyak orang yang menjadi miskin, yang sangat sulit kehidupannya, maka engkau memberikan makan kepada mereka, maka ini adalah keutamaan. Sebagaimana pernah kita sebut bahwa memberi makan secara umum itu amalan utama, tetapi tatkala kita berikan hal tersebut di saat manusia sangat membutuhkannya, karena mereka mungkin terkena musibah atau apa, mereka sangat perlu dengan bantuan, kemudian datang bantuan itu dari kita, maka ini hal yang lebih utama. Ya, au it'amun fi yaumin di masghabah. Nah, dari sini para jamaah sekalian, kita bisa dapat pelajaran bahwasanya seseorang tatkala berinfak, bersedekah kepada sesuatu atau kepada seseorang yang dia sangat membutuhkan bantuan itu, ini lebih utama daripada sumbangan itu kita berikan kepada orang yang mungkin dia butuh tapi tidak sebutuh orang yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu lebih utama. Nah, ini makna dari ayat ini. Dan ini juga bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Kalau misalnya kita melihat ada dua tempat yang dua-duanya butuh sumbangan, tetapi yang pertama kita lihat, oh, ini lebih perlu ini daripada yang kedua. Kalau mungkin kita bisa berikan dua-duanya, ya silahkan berikan dua-duanya. Tapi kalau kita melihat mana yang lebih utama dan kita ternyata sanggupnya kepada salah satunya saja, maka lihat mana dari kedua ini yang lebih dan sangat membutuhkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang memberikan bantuan, memberikan makan kepada manusia di saat ia membutuhkan makanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang setimpal. Allah akan berikan makanan dan minuman untuknya nanti di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minuman yang sangat lezat, makanan dan minuman yang tatkala dia merasakannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lihat dalam surat Al-Insan ayat 5 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya kata Allah, al-abrar, orang-orang yang baik, mereka minum di dalam surga nanti min ka'sin, dari gelas, kana mizajuha kafura, yang mana gelas tersebut berisi air yang campurannya adalah air kafur yang sangat manis dan sangat lezat. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yang mana air itu bersumber dari mata air surga yang diminum oleh para hamba-hamba Allah yang berada di dalam surga, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebenar-benarnya. Yufuna bin nadri. Lihat mengapa mereka dapat nikmat seperti itu. Mereka ini tatkala di dunia adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Tatkala mereka bernazar, mereka tunaikan nazar mereka. Kemudian apa lagi? Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka juga adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan takut pada suatu hari yang keburukannya sangat merata pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Kemudian apa lagi? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka juga dari sifat mereka, orang-orang yang dapat minuman lezat seperti ini, yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, mereka juga adalah orang yang tatkala di dunia
Mereka sering memberikan makan kepada manusia. Makanan yang bukan sembarang makanan, makanan yang dia sukai, dia kasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat ini juga menerangkan kepada kita, kalau seseorang itu berinfak, bersedekah, memberi makan, ya, maka dia hendaknya memilih yang terbaik. Jangan dia memberi makanan kepada orang makanan yang sudah basi, makanan yang sudah dia ada perlukan, makanan yang dia sudah mau buang sebenarnya. Ketimbang dibuang, kasih orang lah. Jangan yang seperti itu. Makanya Allah katakan apa? Ya, dalam ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Dia memberi makanan itu, makanan yang bagaimana? Makanan yang dia sukai untuk makan. Makanan yang dia cintai. Dia berikan kepada orang. Ini baru luar biasa yang seperti ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari ayat yang ke-14. Kemudian yang ke-15, ini masih pensifatan jalan-jalan yang sukar dan mendaki itu. Jadi membebaskan budak itu yang pertama, memberi makan kepada orang miskin, ya, tatkala terjadi musim kelaparan, di musim-musim paceklik. Kemudian yang ketiga, yatiman dza maqrabah. Kemudian juga berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim yang bagaimana? Dza maqrabah, anak yatim yang kamu punya hubungan kekerabatan dengan dia. Ini anak yatim yang Allah sifatkan seperti ini, dza maqrabah. Yatim, anak yatim, maksudnya kata para ulama adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dianya belum balik. Nah, itu anak yatim. Kalau dianya sudah balik, tidak lagi dinamakan anak yatim. Dia masih kecil, belum balik, bapaknya sudah meninggal dunia, maka ini anak yatim yang kita santuni, yang kita berbuat baik kepada dia. Nah, sebenarnya secara umum anak yatim ini berhak untuk disantuni. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan anak yatim yang dza maqrabah, anak yatim yang punya hubungan kekerabatan antara kita dengan dia? Ini Allah ingin sebutkan mimbab afdoliyah saja. Bukan artinya kalau ada anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita tidak berikan santunan, bukan seperti itu. Tapi dari sisi keutamaan. Kalau misalnya kita ketemu dua anak yatim, yang satunya bukan kerabat kita, yang satunya lagi kerabat kita, mana yang lebih berhak? Anak yatim yang kita dengan dia punya hubungan kekerabatan. Kenapa seperti itu? Karena pahalanya dua. Pahala kita berikan santunan dan pahala kita nyambung tali silaturahim karena dia masih kerabat. Sementara kalau anak yatim yang kita tidak punya hubungan kekerabatan sama dia, pahalanya cuma satu, pahala menyantuni anak yatim. Walaupun itu sudah utama ya, itu sudah kemuliaan. Tapi kalau dia mampu menggabungkan dua ini, ini lebih utama lagi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memuliakan anak yatim. Bagaimana tidak, Pak? Nabi kita sendiri terlahir sebagai anak yatim, ya kan? Nabi SAW lahir, bapaknya sudah tidak ada. Jadi Nabi SAW itu sudah yatim bahkan semenjak di kandungan ibunya. Sudah meninggal bapaknya duluan. Kemudian setelah itu, tidak lama kemudian umur Nabi SAW baru beberapa tahun, ibunya sudah meninggal dunia juga. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau terlahir sebagai anak yatim. Maka yang memuliakan anak yatim berarti dia memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang menanggung anak yatim nanti di dalam surga seperti ini. Maksudnya Nabi sangat dekat dengan saya, orang yang menanggung anak yatim itu. Bahkan ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah,
ini hati saya sedang keras ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya bisa melembutkan hati saya ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim. Usap kepalanya anak yatim. Subhanallah. Jadi dengan mengusap kepala anak yatim bisa melembutkan hati. Nah, itu baru mengusapnya. Bagaimana lagi kalau menyantuninya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah sebutkan ini. Di antara jalan-jalan yang sukar dan mendaki itu, ternyata berbuat baik kepada anak yatim yang dza maqrabah, yang dia punya hubungan kekerabatan dengan kita. Sekali lagi, ini hanya dari sisi bab keutamaan. Seseorang tatkala dia memberikan kepada anak yatim, ternyata masih keluarganya, masih ada hubungan kerabat, maka ini jauh lebih utama. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa syariat kita, ya, bahwasanya amalan di dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Jadi amalan itu tidak satu level dia, ya, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat keutamaannya. Yang satu beda dengan yang lain. Nah, ini terkadang banyak faktor yang mempengaruhi, Pak. Terkadang faktor yang mempengaruhi itu dari sisi niat, kadang dari sisi waktu, kadang dari sisi tempat, kadang dari sisi objek yang kita berbuat baik kepada dia. Mungkin boleh jadi amalannya sama, tapi antara satu dengan yang lainnya berbeda. Sama seperti misalnya ada orang, dua orang sama-sama naik haji, A dan si B. Si A naik haji betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si B niatnya sudah berbeda. Dia pengen dibilang, pengen dilihat, ingin mengangkat status sosialnya misalnya. Nah, ini sudah niatnya berbeda. Walaupun A dan si B sama-sama naik haji, sama-sama satu rombongan, sama-sama dia jalan, tapi antara mereka seperti langit dan sumur bor. Kenapa? Yang satu ikhlas, yang satu ria. Yang satu diterima, mabrur hajinya, yang satunya mardud, tertolak hajinya. Nah, ini walaupun sama ritual yang dijalankan, tapi berbeda. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkadang juga dari sisi waktu. Ada orang yang melakukan suatu amalan, tapi waktunya lebih utama, maka dia bisa dapat nilai yang lebih. Contoh misalnya, ada orang melakukan sholat malam, sama-sama sholat malam. Yang satunya di akhir malam, yang satunya di awal malam. Walaupun sama-sama utama ini, tapi kalau mau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama yang di akhir malam. Kenapa? Keutamaan waktunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir malam akan turun ke langit dunia, lalu berfirman, siapa yang minta saya akan beri, siapa yang berdoa saya akan kabulkan, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Itu keutamaan waktu. Nah, tempat juga bisa mempengaruhi. Iya, orang sholat maghrib di Masjidil Haram beda pahalanya dengan yang sholat maghrib di Masjid Al-Husna misalnya, beda. Kenapa? 100.000 pahalanya sholat di sana. Iya, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Apa yang mempengaruhi? Padahal sama-sama sholat maghrib, gerakannya boleh jadi sama, surat yang dibaca boleh jadi sama. Apanya yang beda? Tempatnya mempengaruhi. Nah, yang keempat, amalan itu terkadang beda nilainya karena dari sisi objek, orang yang dibuat baik, yang kita berbuat baik kepada dia. Nah, makanya dari sini cocok dengan apa yang menjadi pembahasan kita. Sama-sama anak yatim, sumbangannya boleh jadi sama nilainya, tapi yang satu beda dengan yang kedua. Kenapa? Yang satu ini dia anak yatim dan kita punya hubungan kekerabatan sama dia. Yang satunya bukan. Paham ini? Nah, ini mimbaf afdoliyah saja. Sama-sama utama, tapi seorang muslim dia cerdas mencari mana yang lebih utama. Nah, makanya kan kita itu bukan sekedar utama saja, tapi mana yang lebih utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala muliakan kedudukan anak yatim dengan kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang hendaknya kita santuni mereka dan kita berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini. Maka katakanlah, apa saja yang kau infakkan dari kebaikan, maka infakmu itu hendaknya kau berikan kepada kedua orang tuamu. Ini yang paling dekat. Kemudian wal aqrabin. Kemudian dia adalah karib kerabatmu. Wal yatama. Kemudian dia anak yatim. Wal masakin, dia orang miskin. Wa banis sabil, dan dia adalah orang yang sedang melakukan safar perjalanan. Nah ini kalau ada orang yang bisa mengumpulkan semua ini dalam satu waktu, maka luar biasa. Dia memberikan santunan kepada anak yatim, dianya miskin lagi. Iya, kita punya hubungan kekerabatan sama dia, dan dianya sedang safar. Nah ini tentu lebih utama lagi. Nah, mencakup apa yang disebutkan dalam semua ayat tadi itu. Nah, memberikan santunan, memberikan infak sedekah kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil, yaitu orang yang sedang musafir, safar dalam perjalanan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasul, siapa orang yang aku berbuat baik kepada dia? Nah, mungkin kalau kita ditanya seperti itu ya, berbuat baik kepada semua orang. Tapi Nabi jawabannya bukan itu, Pak. Nabi jawabannya apa? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat, abuka, bapakmu. Summal akrob fal akrob. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Ini skala prioritas memang disebutkan seperti itu. Memang pada umumnya kita berbuat baik kepada siapa saja, tapi kalau kita lihat mana yang lebih didahulukan, nah ini mereka ini yang lebih didahulukan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Karena ada sebagian orang dia mampu berbuat baik kepada yang jauh, sementara yang dekat, yang ada di samping rumahnya dia tidak tahu. Yang jauh-jauh dia berbuat baik kepadanya. Nah yang dekat ini masih ada ini. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Padahal kalau dia mampu ya memulai dengan yang terdekat kepada dirinya, maka ini tentu jauh lebih utama. Sebab yang dekat itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-16. Ini yang keempat sudah ini. Jadi membebaskan budak, memberi makan di saat terjadi kelaparan, kemudian berbuat baik kepada anak yatim yang kita dengan dia ada hubungan kekerabatan. Ini yang keempat di ayat yang ke-16, au miskinan dza matsrabah. Atau berbuat baik kepada orang miskin dza matsrabah. Dza matsrabah, yakni yang sangat-sangat fakir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini disebutkan orang miskin. Orang miskin itu kalau diitlakkan maka fakir juga masuk. Kan kita sering dengar fakir miskin, fakir miskin. Dan delapan golongan, 8 asnaf yang diberikan zakat kepadanya, ya itu dibedakan. Fakir dulu baru miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk fakir dulu baru miskin. Nah, dibedakan padahal. Nah ini kata para ulama, fakir dan miskin ini ya termasuk dalam kaedah yang disebutkan oleh mereka. Apabila disebutkan secara bersamaan, apabila disebutkan sendiri-sendiri maknanya sama. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maknanya berbeda. Apa bedanya? Fakir lebih melarat daripada miskin. Nah itu bedanya. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi, kalau fakir dia tidak mampu memenuhi hajatnya walau setengah, dia tidak mampu. Sementara miskin
dia mampu setengahnya, lebih dari setengah, tapi belum cukup. Nah, itu namanya miskin. Kalau fakir, setengah saja tidak mampu. Setengah saja tidak mampu. Nah, di sini Allah katakan, au miskinan dza matrobah, atau kamu memberikan kebaikan kepada orang miskin dza matrobah. Ini sebenarnya istilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, matrobah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata turab. Turab artinya tanah, Pak. Za yang punya. Za matrobah yang punya tanah. Orang miskin yang punya tanah. Bukan artinya dia tuan tanah, bukan. Namanya orang miskin, ya kan? Maksudnya apa ayat ini? Yang dia miskin, yang dia punya tanah. Maksudnya kata para ulama, bukan dia tuan tanah. Kalau tuan tanah orang kaya itu. Ini orang miskin yang dia itu tidak punya rumah. Sehingga apa? Dia cuman beratapkan langit, beralaskan tanah. Tidak punya tempat bernaung, tidak punya tempat berteduh, alias tak punya rumah. Nah ini. Jadi jangankan rumah, kasur, alas tidur aja dia tidak punya. Nah, sehingga apa? Kalau dia tidur di atas tanah. Ini maksudnya. Makanya dibahasakan, diterjemahkan dalam Quran, au miskinan dza matrobah, atau memberikan kepada orang miskin yang sangat fakir. Kalau kita lihat bahasanya dza matrobah, ini itu yang tidur di atas tanah. Sebagian ulama mengatakan maksudnya dza matrobah artinya orang yang terlantar di jalan. Yang dia ini tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa, iya, keluarganya tidak ditahu di mana. Atau juga dikatakan bahwa mereka ini orang yang punya tanggungan sangat banyak. Dia miskin, keluarganya banyak, anaknya banyak. Nah, ini maksudnya, Pak. Au miskinan dza matrobah. Jadi miskin yang betul-betul miskin ini. Nah, dari sini kata para ulama, kita terkadang perlu tahu juga orang yang kita sumbangi ini, orang yang kita santuni ini, orang yang kita berikan harta sedekah kita kepada dia. Bagaimana kondisinya dia? Apa memang betul-betul miskin? Atau jangan sampai pura-pura miskin? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga terkadang kita perlu tahu juga. Walaupun memang kalau misalnya kita menyumbang, bersedekah kepada orang yang memang orang ini pura-pura, tapi kita tidak tahu dia mau tipu-tipu kita, sampai tidak pahalanya Ustadz? Insya Allah sampai, sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Dosanya dia yang tanggung. Tapi terkadang kalau memang nampak ini orang ini main-main, ini pura-pura saja ini. Nah, yang seperti ini kadang kita tahu juga, karena di sana ada orang yang menyamar jadi orang miskin. Untuk apa? Untuk ngambil haknya orang miskin. Kalau dikatakan miskin dia tidak mau, tapi ngambil haknya orang miskin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hendaknya kita perhatikan. Ya, haknya orang miskin ini dari perkara yang Islam sangat memberikan perhatian kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ibghuni ad-du'afa, carilah aku dengan kalian memperhatikan hak orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bahkan Nabi mengatakan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian ini ditolong, tidaklah kalian ini mendapat rezeki kecuali karena sebab adanya orang-orang miskin. Karena sebab adanya orang miskin, ternyata orang kaya bisa terbantu, ya kan? Orang kaya misalnya tuan tanah, punya tanah sangat banyak. Kira-kira siapa yang garap? Kalau bukan orang miskin. Orang kaya punya rumah mewah, rumah besar, rumah megah. Siapa yang membersihkan? Kalau bukan dia ambil pembantu orang miskin, ya kan? Orang kaya dia punya perusahaan besar misalnya. Siapa yang mau bekerja? Nah, mungkin dia kerja sendiri. Butuh bantuan orang. Dan terkadang yang dia pekerjakan itu orang
miskin. Jadi butuh enggak dengan orang miskin? Butuh dengan orang miskin. Makanya enggak salah Nabi mengatakan, tidaklah kalian itu ditolong, tidaklah kalian itu ditolong, dan tidaklah kalian mendapat rezeki kecuali karena sebab orang-orang miskin. Mereka yang bantu-bantu kalian. Nah, dan jangan salah, orang miskin ini walaupun penampilannya seperti itu, Nabi pernah ingatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'atha madfu'un fil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrah." Kata Nabi SAW, terkadang ada orang miskin yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumal, tidak karuan, sering ditolak ya di semua tempat. Tapi ini orang, kalau dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia berdoa, maka doanya didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Ini para jamaah sekalian. Terkadang kalau misalnya dia mendoakan kita, kemudian kita aminkan, bisa jadi doanya itu terkabul. Nah, sementara kalau kita sendiri yang berdoa, belum tentu terkabul. Nah, ini luar biasanya mereka ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat bagaimana keutamaan orang-orang yang membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah bersama seorang hamba, senantiasa Allah menolong seorang hamba manakala hamba tersebut menolong saudaranya yang miskin. Man nafsa'an mu'min kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan lepaskan satu kesulitannya dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Kalau dia lepaskan, ini orang lagi sulit, kita lepaskan kesulitannya. Ini orang lagi susah, kita ringankan bebannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang setimpal. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang keempat. Ya, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Kemudian setelah Allah sebutkan empat ini, yang ini merupakan jalan yang sukar dan mendaki itu, ya, kalau kita lihat Pak, ini semua jalan ini kan kaitannya dengan perkara-perkara sosial kan, membantu orang kan. Dari pertama disebutkan membebaskan budak, memberi makan kepada orang yang kelaparan, membantu orang memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian menolong orang miskin. Ini semua kaitannya dengan apa? Hablum minan nas, hubungan interaksi kita kepada sesama manusia, peduli sosial. Dia punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa Islam memang sangat memperhatikan perkara ini. Bukan hanya terfokus kepada hablum minallah saja, hablum minan nas juga diperhatikan. Nah, tetapi di ayat yang ke-17, semua kepedulian sosial, kita membantu orang lain, nanti bermanfaat kalau diamalkan ayat yang ke-17 ini. Dan ini menjadi syarat. Apa itu? Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia, orang yang tadi melakukan amal kebaikan tadi, dia termasuk dari orang-orang yang beriman. Ini syaratnya. Harus beriman. Artinya apa? Sia-sia amalan tadi kalau dia lakukan dalam keadaan dia tidak beriman. Ini syarat mutlak. Kalau mau naik amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada iman. Kalau tidak ada iman, sia-sia dia membebaskan budak, sia-sia dia menyantuni fakir miskin, percuma dia berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa? Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada iman. Nah, disinilah Pak pentingnya iman itu. Ini yang melandasi benar tidaknya amalan kita, diterima tidaknya amal kita. Kalau itu dilandasi karena iman, maka pahalanya akan naik kepada Allah. Kan kadang orang itu, ya,
berbuat baik kepada orang hanya semata faktor kasihan. Nah, kalau yang seperti ini, orang tidak beriman pun kadang kasihan juga. Orang kafir pun kadang berbuat baik, ketika ditanya kenapa alasannya berbuat baik, kasihan nih. Nah, yang lain, oh enggak ada, cuman kasihan aja. Ya padahal kalau kita mau cerdas, ini amalan ini kan diperintah sama Allah kan. Kemudian itu dari keimanan, maka niatkan dia untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sana kita dapatkan pahala. Nah, ini yang tidak diniatkan oleh orang-orang beriman. Nah, dari sinilah terdapat keutamaan dan kemuliaan iman itu. Orang yang beriman, kalau dia beriman dan dia melakukan amal soleh, maka ini kemuliaan, Allah angkat derajatnya. Kalau ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, tapi masih beriman, meninggal, masuk neraka atau masuk surga, Pak? Hah? Ada orang beriman, mati dalam keimanan, tapi dulunya tidak beramal soleh, bahkan melakukan maksiat. Kira-kira kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Hah? Masuk? Wallahu a'lam. Ya kan? Tidak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Tapi yang pastinya, orang ini kalau dia mati di atas keimanan, ujung-ujungnya pasti akan surga. Walaupun kalau mungkin dia mampir dulu ke neraka, ya kan? Kalau dengan dosanya yang dia lakukan itu, ya kan? Tapi kalau ada orang yang berbuat baik, suka senyum, suka membantu orang, tapi kafir, tidak beriman, meninggal, masuk apa dia? Pasti masuk neraka. Loh, kenapa? Ini orang berbuat baik. Ini orang suka apa? Menyantuni orang, suka membantu orang lain. Kenapa dia masuk neraka? Karena apa? Tidak ada iman. Nah, ini para jamaah sekalian, karena tidak ada iman. Loh, kalau begitu mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan orangnya sudah berbuat baik. Walaupun dia kafir tapi dia baik. Kenapa masuk neraka? Nah, para jamaah sekalian, Allah bukan tidak membalas kebaikan orang. Kalau dia berbuat baik, dibalas. Tapi kalau bukan karena iman, dibalasnya cukup di dunia. Tetap dibalas Allah. Disinilah kemahaadilan Allah itu. Allah tetap balas dengan kamu berbuat baik, tapi di dunia. Kalau di akhirat, dia harus penuhi syarat lagi. Syarat apa? Syarat iman, supaya bisa naik amalannya itu. Kalau belum beriman, ibaratnya itu masih tertahan dengan apa? Tertahan dengan kekafirannya, dia belum beriman. Makanya nanti kalau dia masuk Islam, ini penghalang ini terbuka, maka amalnya bisa naik. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada orang kafir masuk agama Islam, maka dia beriman, mendapatkan kebaikan dengan keislamannya dan dengan amal baik yang dulu semasa kafir dia lakukan. Terangkat sudah amalnya, penghalangnya sudah terbuka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah zalim enggak kalau seperti itu? Allah enggak zalim kan? Allah enggak zalim, karena Allah sudah meletakkan syarat. Diterima atau tidaknya ya terserah Allah, ya kan? Dan Allah juga tatkala tidak menerima karena tidak memenuhi syarat. Sama kalau begini, Pak, ilustrasinya begini ya. Ada sebuah perusahaan membuka lowongan kerja. Disebutkan kerjaannya sangat bagus, gajinya luar biasa. Maka berbondong-bondonglah orang mau melamar pekerjaan itu. Tapi perusahaan punya standar. Yang diterima syaratnya begini disebutkan. Banyak yang melamarnya. Nah, tapi dari semua yang melamar, ya, ternyata yang dipilih cuma 10 orang. 10 orang ini ikut tes lagi. Dilihat lagi memenuhi tidak syarat-syarat berikutnya. Nah, sama-sama mereka. Ternyata dari 10 orang cuma 8 orang saja yang memenuhi syarat, 2 ditolak. Tapi saya tanya, perusahaan yang menolak itu apakah dia zalim? Enggak kan? Kenapa? Ya karena memang dia yang punya perusahaan. Kemudian memang dia sudah menyiapkan standar syarat diterimanya. Perusahaan enggak zalim kalau seperti itu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beramal kebaikan akan masuk surga.
Tapi Allah letakkan syarat kan? Ada syaratnya. Nah ini dia melakukan kebaikan tapi tidak memenuhi syarat, belum beriman, maka amalnya belum naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya keimanan. Tsumma kana minal ladina amanu, kemudian mereka termasuk dari orang-orang yang beriman. Makanya dalam semua amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan harus dibangun di atas iman. Lihat dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan", barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, entah dia laki-laki ataukah perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lihat, kalau dia beriman, dia melakukan amal soleh itu baru dapat balasan. Dia akan diberikan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sudah Isa, Pak? Sudah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah taala kita belum selesaikan ayat yang ke-17 ini. Kita akan jabarkan lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan ayat yang mulia ini yang menjadi syarat diterimanya amalan. Dan ini sangat penting, karena kalau kita tahu syarat-syaratnya diterima amalan, sehingga kita melakukan amalan tidak sembarangan amalan, tapi kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan koridor yang telah berlaku, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima siapa saja yang melakukan amalan yang mereka ikhlas dalam ibadahnya, dan tentunya sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diajarkan dalam agama ini. Naktafi bihadzal qadar. Demikian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dikala Allah Subhanahu wa dikala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.